Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 112 ayat yang ke-6 sampai 10. Mazmur 112 ayat 6 sampai 10. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 112 ayat 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Judul renungan kita hari ini adalah Ada Mukjizat dari Kelimpahan, ditulis oleh Zondervan. Sahabat suara kasih, orang banyak itu mengikut Tuhan Yesus. Dia naik ke gunung bersama murid-muridnya. Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Dia akan menunjukkan kepada mereka bahwa dia adalah sumber pemberi dan inti dari makanan serta berkat, baik secara spiritual maupun fisik. Teolog dan penulis Henry J. M. Nouwen menunjukkan bahwa ini adalah kisah tentang rasa syukur. Pergeseran visi yang radikal ini memandang roti dan ikan sebagai produk langka dari Tuhan, yang dibagikan kepada banyak orang dengan perasaan penuh syukur, sebagai gerakan dari ketakutan yang berubah menjadi kasih. Ketika kisah ini berakhir dengan mulia, bahwa ke-12 murid telah membagikan roti dan ikan kepada ribuan orang lapar, menghapus keraguan yang tersisa, bahwa rumah Tuhan adalah rumah kelimpahan, bukan kekurangan. Peristiwa ini sama seperti mukjizat lain yang terdapat dalam kitab Injil. Yang pertama tentang siapa itu Tuhan Yesus. Di sini dia adalah Musa baru, Sang Mesias yang memasok mana di padang gurun. Yohanes membuat hubungan ini menjadi jelas ketika ia melanjutkan untuk menceritakan kisah roti hidup Tuhan Yesus. Namun dalam pengertian orang-orang yang tidak percaya Mesias, kisah memberi makan 5.000 dikenal sebagai penggadaan sumber daya. Penulis penata layanan holistik Gail Morrill berpikir bahwa prinsip menggandakan sumber daya tidak terpaku pada mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus dengan roti dan ikan, namun aktif dalam kehidupan seorang pelayan.
Dia berkata, "Uang adalah keajaiban karena uang bertambah saat kamu memberikannya. Ada hukum ilahi sehubungan dengan pemberian kita. Kristus memberi makan ribuan orang dengan roti dan ikan. Ketika seorang janda Sarfat menanggapi permintaan Elia, simpanan makanannya yang sedikit menjadi berlimpah. Mungkin kamu tidak pernah memikirkan mukjizat uang sebelumnya." Pengkhotbah ekspositori Stephen F. Alford juga menyebut prinsip menggandakan sumber daya sebagai keajaiban. Mukjizat dari memberi adalah menghasilkan sesuatu dari pelayanan memberi. Ketika Tuhan mempercayakan uang kepada umatnya, Dia memastikan bahwa mereka memiliki banyak uang untuk diri mereka sendiri, dan lebih banyak untuk orang lain. Jadi Rasul mengutip Mazmur 112 ayat 9 untuk mendukung prinsip ilahi. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ada kehormatan dan penghargaan ketika kita bermurah hati. Sahabat Suara Kasih, Tuhan bukanlah pengutang manusia, dan kita terpenuhi dalam pengayaan dalam memberi. Karena Dia memenuhi persyaratan kita, menggandakan sumber daya kita, dan memotivasi tanggung jawab kita. Marilah kita renungkan, Tuhan sendiri bertanggung jawab atas melipat gandakan sumber daya ini, karena janjinya jelas dan pasti, sehingga Dia melipat gandakan benih yang ditabur bagi hidup kita. Bapa, terima kasih atas kelimpahan dan kemurahan hati-Mu kepada kami. Kami berdoa semoga kami dapat melihat-Mu sebagaimana Engkau ada, karena Engkaulah Tuhan yang senang memberikan hadiah kepada anak-anak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.